Kalau seandainya saya nyari kamu, saya nikahin kamu, mungkin gara-gara fisik. Mungkin sekarang saya akan menyesal. Kenapa? Akan banyak fisik yang lebih baik daripada istri kita. Kenapa bisa begitu? Ya rumput tetangga senantiasa lebih hijau. Karena yang namanya cantik itu kan bukan hanya berdasarkan fisik, tapi berdasarkan perasaan, berdasarkan penasaran dan seterusnya. Akan ada yang lebih baik, akan ada yang lebih bagus. Kalau saya nikahi dia karena fisik, mungkin saya sekarang merasa menyesal. Lalu kemudian berpikir, kenapa saya nggak sama ini aja ya? Coba dulu saya belum nikah, mungkin saya bisa sama ini. Kenapa? Karena dia nggak punya karakteristik yang dia inginkan. Dia nggak punya orang yang dia jadikan sebagai standar ketika dia mau nikah. Apa keinginan dia ketika nikah? Saya nikah sama istri saya bukan karena itu semua. Saya nikah sama istri saya jelas. Kenapa? Karena saya menginginkan seorang perempuan yang bisa mendukung saya di dalam dakwah dan dia bisa menjadi ibu daripada anak-anak saya. That's enough. Itu yang saya inginkan. Jadi ketika saya ditanya pada diri saya ditanya sama orang lain atau saya bertanya pada diri saya sendiri, untuk apa sih kamu nikah, Lik? Saya nikah untuk dakwah. Maka yang saya perlukan untuk dakwah adalah satu, orang yang mau mendukung saya di dalam dakwah saya. Dua, orang yang bisa mengurusi anak-anak saya yang kelak nanti akan meneruskan langkah-langkah dakwah saya. Ini yang saya perlukan dan ini yang saya cari. Maka ketika saya cari, lalu kemudian saya lihat, ada orang yang cantik. Ada orang yang kemudian sangat playful. Ada orang yang sangat-sangat ya pokoknya seksi misalnya, taruhlah, dan segala macam. Saya bilang dalam diri saya pengen dengan orang kayak begini, seksi, playful, putih, lalu kemudian hidupnya main-main, kaya dan segala macamnya. Taruhlah misalnya ada yang kayak gitu yang mau sama saya, taruhlah gitu kan ya. Tapi saya pikir, iya ini kalau untuk diajak main ya mungkin iya, kalau untuk diajak pacaran mungkin iya. Tapi yang saya perlukan kan bukan pacaran. Yang saya perlukan adalah ibu daripada anak-anak saya. Makanya saya cari apa? Yang saya cari adalah orang-orang yang keibuan, yang punya rasa feminitas yang tinggi, rasa keibuan yang tinggi. Saya bisa bayangin dia ketika jadi ibu daripada anak-anak saya. Maka kemudian saya nikahi istri saya yang sekarang, Ummu Alila, karena saya punya standar seperti apa kehidupan saya ke depan. Apa yang saya cari ke depan. Ketika saya cari ke depan adalah orang-orang kayak begini, maka saya nggak perlu yang lain selain apa yang saya perlukan. Adapun kalau saya dapat yang cantik, yaitu adalah bonus. Ya kan laki-laki pasti nyari yang cenderung dong. Dan yang cenderung itu kan termasuk secara wajah. Maka ketika saya ngelihat dia saya demen, saya ngelihat dia saya tenang, saya ngelihat dia saya senang, itu cukup bagi saya. Sakinah bagi saya selesai. Saya nggak perlu lagi yang lain. Contoh misalnya tingkat keputihan segini, ya nggak perlu. Makanya istri saya nggak putih. Dan bagi saya nggak ada masalah. Dan saya nggak pernah menyesali sampai hari ini ketika nggak milih istri yang putih. Kenapa? Karena saya nggak mau jadi seperti orang yang disuruh nyari kayu di hutan, lalu kemudian dia maju terus untuk mengharapkan yang lebih baik, lalu kemudian di ujung dia berakhir dengan penyesalan. Dan ini banyak yang terjadi pada zaman sekarang. Seperti apa zaman sekarang yang terjadi? Nah, coba lihat teman sekalian. Ada orang-orang yang kadang-kadang ya, ketika misalnya contoh, ada seseorang yang datang pada dia, atau ada seseorang yang mengkhidbah dia, taruhlah dia seorang perempuan misalnya. Dia merasa, aku nggak mau, kenapa? Karena aku sudah suka dengan seseorang misalnya. Aku cuma suka sama si dia, dan aku mau dia untuk menjadi kemudian pasangan saya. Pertanyaan saya, untuk apa Anda menikah? Kenapa Anda nikah? Kenapa Anda harus kemudian mengalami jenjang pernikahan? Kalau untuk, ya ini karena dakwah. Kenapa harus sama dia? Oh, karena dia memiliki kemudian kemampuan dengan Al-Quran. Kalau yang lain juga punya kemampuan Al-Quran, misalnya, apakah kita mau? Enggak, aku cuma maunya sama dia. Nah, ini berarti nafsu. Ini berarti bukan pertimbangan syariat. Bukan kemudian dia menginginkan satu fase yang berbeda untuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan ini adalah seharusnya menjadi pertimbangan paling utama ketika seseorang mau menikah. Maka kadang-kadang ketika ada seorang akhwat nanya pada saya, Ustaz, kapan kita harus menerima seseorang? Kapan kita harus menolak seseorang? Kita harus menerima seseorang ya kalau dia sudah memenuhi standar yang kita perlukan untuk masa depan. Kalau memang cuma untuk dakwah, memang semuanya untuk lillahi ta'ala, maka ketika datang seorang laki-laki yang baik dan dia sudah punya komitmen di dalam dakwah, sudah punya komitmen dalam ketaatan pada Allah, ya sudah nikahlah. Kan nggak perlu harus ideal. Nggak semua yang kita inginkan harus jadi nyata. Nggak semua yang kita mau harus kemudian terrealisasi. Tapi yang harus terrealisasi adalah apa yang kita niatkan di jalan Allah. Karena pernikahan adalah sebagai sebuah ibadah. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang menjadi kesimpulannya? Teman-teman harus tahu dulu nikah ini untuk apa. Kalau teman-teman tahu nikah ini untuk apa, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan setelah nikah, teman-teman tahu setelah nikah mau ngapain, maka tidak pernah akan ada kebingungan dalam menentukan siapa pasangan kita.